Selamat pagi, kembali lagi dengan SCP Foundation. Semoga di sini teman-teman selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta yang cantik semakin cantik, yang ganteng semakin ganteng. Kali ini saya akan membahas sebuah monster mitologi yang berasal dari Yunani. Makhluk ini sering kita sebut dengan nama Kraken. Makhluk tersebut sangat ditakuti oleh para pelaut. Bukan oleh buaya darat. Ya, buaya. Oke, kita lanjut. Menurut mitologi Skandinavia, Kraken adalah makhluk laut raksasa yang mengerikan. Panjangnya bisa mencapai 1 mil. Cerita-cerita umum menggambarkannya sebagai gurita yang sangat besar atau cumi-cumi yang menyerang kapal. Dan berikut ini adalah penampakan dari makhluk mitologi tersebut. Mari kita lihat. Sampai-sampai penampakan tersebut tertangkap oleh Google Earth. Nah, berikut ini cuplikannya. Menurut beberapa kisah lainnya, tubuhnya yang besar kerap disalahartikan sebagai pulau. Kraken pertama kali disebutkan dalam Other, kisah Islandia abad ke-13 yang melibatkan dua monster laut, Hafgufa, kabut laut, dan Lingbar, punggung heather. Hafgufa diyakini sebagai referensi ke Kraken. Sekitar tahun 1250, laporan lain tentang Kraken didokumentasikan dalam karya ilmiah Norwegia, Konungsskugga. Dikatakan bahwa mereka hanya ada dua karena tidak dapat bereproduksi dan akan membutuhkan begitu banyak makanan, sehingga tidak dapat bertahan hidup dalam waktu lama. Laporan itu selanjutnya menggambarkan kebiasaan makanan Kraken mengklaim bahwa ia akan menjebak ikan di sekitarnya dengan merenggangkan lehernya melalui sendawa melepaskan makanannya dari mulutnya. Catatan lain menunjukkan bahwa binatang itu mengeluarkan aroma yang kuat dan aneh, atau mungkin kotoran, ketika ingin makan. Di sisi lain, ikan-ikan akan terpikat dan masuk ke mulut Kraken saat ia makan. Sejumlah besar ikan akan terperangkap. Oleh sebab itu, ikan yang berkumpul secara tiba-tiba diyakini sebagai tanda peringatan bagi para pelaut untuk pindah dari suatu daerah dengan cepat, supaya mereka tidak menjadi korban Kraken. Kraken juga disebutkan dalam edisi pertama Systema Natur 1735. Klasifikasi taksonomi organisme hidup oleh ahli botani, dokter, dan ahli zoologi Swedia, Carlos Linnaeus. Dia mengklasifikasikan Kraken sebagai Cephalopoda, menunjukkan nama ilmiah Macrosomus marinus. Meskipun setiap penyebutannya terhadap Kraken dihilangkan dalam edisi-edisi selanjutnya dari Systema Natur. Linnaeus menggambarkannya dalam karyanya yang belakangan, Fauna Suecia 1746, sebagai monster unik yang dikatakan mendiami lautan Norwegia. Tetapi saya belum melihat binatang ini. Meskipun Kraken biasanya digambarkan seperti gurita raksasa atau cumi-cumi yang mungkin merupakan dasar dari monster legendaris itu, ia juga digambarkan sebagai makhluk mirip kepiting yang diyakini menyebabkan pusaran air besar. Berangsur-angsur Kraken naik ke permukaan, dan ketika ia berada di 10 hingga 12 depan kapal-kapal, sebaiknya bergerak keluar dari sekitarnya, karena ia akan segera meledak seperti pulau terapung, menyemburkan air dari lubang hidungnya dan membunyikan gelombang di sekelilingnya yang bisa mencapai bermil-mil. Bisakah orang-orang meragukan bahwa ini adalah pekerjaan dari seekor Leviathan?